malam, perkenalkan saya David Yusofutra, asal Lumajang. Kali ini saya akan sebagai host dalam acara virtual stand up comedy dengan nuansa informal dengan tema kehidupan dalam kampus. Akan membawakan acara ini sampai selesai. Nah, di dalam Zoom kali ini sudah terdapat juri sebagai yang menentukan secara rinci dari penampil dua pemateri stand up yang pasti sangat menghibur kalian semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita panggil Raditya Diko, asal Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terutama buat kalian yang jarang diucapin selamat sore ya. Jadi kenalkan, nama saya adalah Raditya Diko. Jadi sebelum itu aku mau cerita tentang diri aku. Mungkin nanti sekiranya ada yang minat bisa langsung DM gitu ya, aku ya. Nah, aku tuh punya hobi gitu ya, selalu ganti-ganti. Kemarin waktu lagi ada trennya nih ya, aku tuh hobi banget main layangannya. Ayo tarik sis, semangka. Tapi sekarang berubah karena aku tahu sakitnya ditarik. Terus sekarang lagi musim hujan. Aku hobinya ngangkatin jemuran ya, karena aku tahu sakitnya digantungi. Terus gua kemarin juga hobi makan bakso ya, jadi aku mesen bakso gitu. Mas, baksonya ada mas? Habis mas. Lontongnya ada mas? Habis mas. Loh, yang sisa apa mas? Yang tersisa cuma penyesalan. Oh siap bang ya, siap bang. Ya udah mas, saya pesan penyesalannya satu ya mas. Yang saya sudah mesen, tapi yang lainnya sudah makan. Jadi aku tidak disediakan gitu ya. Jadi aku bertanya lagi, kok punya saya nggak ada nih mas? Mas. Terus masnya menjawab, oh ada sayang, ada. Ini mas. Terus aku bilang, loh kok baru sekarang nih mas? Ya gitu mas, yang namanya penyesalan selalu datang terlambat. Nah, kalau di dalam nilai dasar hukum itu kan ada yang namanya kepastian hukum. Tapi entah kenapa hidup aku tidak ada kepastian soal cinta. Gua tuh punya mantan ya, bukan mantan pacar, tapi mantan calon pacar. Kamu tahu nggak sih? Kamu tahu? Yang udah putus sebelum jadian, yang udah ditolak sebelum ditembak. Aku suka kamu, dia diam. Aku sayang kamu, dia diam. Aku tuh cinta sama kamu. Terus kamu tahu nggak dia jawab apa? Bapak kamu tuh orang hukum ya, tapi muka kamu melanggar hukum. Biasanya itu anak hukum semester awal itu bukunya yang dibaca pengantar ilmu hukum ya, di mana termuat bahwasannya semua orang itu sama di mata hukum. Tapi entah kenapa aku selalu salah di mata kamu. Asik. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, terima kasih untuk Diko atas stand up kali ini. Untuk juri dipersilakan memberikan komentar. Baik, Raditya Diko. Tadi penampilan kamu menurut saya cukup menarik. Terus juga topik yang kamu pilih tadi itu membahas tentang sisi anak kampus Fakultas Hukum, apalagi berhubungan dengan asmara dan bahkan berhubungan dengan masa depannya yang menurut saya ini can related gitu sama penonton-penonton yang hadir hari ini. Juga walaupun waktu yang kamu dapat ini relatif singkat, tapi menurut saya manajemen waktu kamu itu sudah cukup bagus karena kamu sudah bisa menyampaikan materi-materi kamu dengan baik dan cukup bisa ditangkap sama audiens. Dan saya memiliki beberapa catatan untuk Anda. Yang pertama dari segi punchline, itu menurut saya punchline kamu itu masih bisa diperbaiki lagi. Meskipun menurut saya itu sudah bagus. Terus dari stand up ini, penonton ini, audiens, itu datang untuk tertawa. Jadi menurut saya dari segi itu Anda bisa memperbaiki lagi. Sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk juri. Untuk Diko, harap untuk mood suara Zoom-nya. Nah, sekarang kita sambut pemateri kedua dengan nama Bintang Temon, asal Bondowoso. Halo. Oke guys, di sini perkenalkan ya. Nama gua Bintang Temon. Gua merupakan mahasiswa universitas ternama di daerah gua. Di kampus gua banyak yang kagak enaknya. Dari mahasiswa, dosen, sampai fasilitasnya. Serius. Jadi kalau ada yang bilang kuliah itu asik,
Bullshit. Nih ya, gue kasih tahu. Di setiap kampus di Indonesia pasti ada salah satu tempat wifi yang gratis. Dan tempat itu bernama Perpustakaan Hukum, di mana hanya ada orang-orang kampret yang masuk ke dalamnya hanya untuk nge-wifi doang. Gue pernah riset nih ya, tentang orang di dalamnya. Nah, pas dia keluar, gue tanyain, di dalam ngapain bro? Nge-download film? Emang boleh? Boleh lah. Lah, kok bisa? Bisa lah. Kan ada orang dalam. Backingan kuat bro. Dan yang gak enaknya lagi adalah di PHP-in dosen. Waktu itu gue pernah, ini ada kejadian ya, pas dosennya kagak masuk gitu tuh ya. Dan asal kalian tahu, saat dosen gak masuk itu, berasa atmosfer berlapis-lapis menuju bintang paling manis yang mampu membuat cahaya tipis. Asik. Tapi perusak pikiran dengan suasana yang senang tak habis-habis. Dan suasana itu mulai terkikis drastis karena si dosen itu mulai membatalkan apa yang ia sudah tulis secara sadis. Karena nggak adil. Akhirnya gue tanya sama dosennya, Pak, kok masuk? Emang Bapak dari mana? Dari hatimu. Ih, Bapak homo ternyata. Selain di PHP-in dosen gue juga sering nge-flag ujian lisan tanpa pemberitahuan lebih dulu, dan saat itu lo gak belajar sama sekali. Itu sama kayak lo memaksa balita untuk mengerti statistik. Dan selain itu, juga orang tua menganggap semua jadi serius saat kuliah. Sialnya, kalau si mama udah nanya kabar si doi, pacar kamu lagi main ke sini? Dia lagi sibuk mah. Tapi tadi mama lihat dia boncengan naik motor sama cowok keren loh. Kakaknya kali mah. Yakin kakaknya? Iya yakin mah. Kakak adean mereka. Mama sama papa dulu awalnya kakak adean loh. Hah? Iya deh mah. Kita udah break. Break? Maksudnya kamu barengan renggang akhirnya berpisah? Ampun dah mama. Oke lah. Udah, aku putus mah sama dia. Hah? Putus? Maksud kamu pelampiasan untuk selamanya? Hah? Entah lama terserah mama. Oke, saya Bintang Temon. Sekian, terima kasih. Kalau nggak lucu maaf. Terima kasih untuk Bintang Temon atas stand up-nya. Untuk juri dipersilakan memberikan komentar. Bintang Temon, penampilan kamu barusan cukup menghibur dan benar-benar natural, karena kayak kamu tuh benar-benar ngajak semua audiens yang ada di sini itu untuk hanya ke dalam cerita kamu. Terus tapi di sini saya ada beberapa yang harus diperbaiki di dalam penampilan kamu. Pertama dari segi materi kamu itu sudah menurut saya udah cukup matang untuk ditampilkan, tapi masih agak sedikit berantakan. Lalu dari segi penampilan, aku suka percaya diri kamu. Kemudian dari segi topik, menurut saya topik yang kamu ambil hari ini itu cukup bagus dan cocok untuk penonton yang ada di sini. Karena sebagian besar penonton yang ada di sini adalah mahasiswa baru. Dan saya sadar skill yang kamu punya, yaitu kamu itu dapat menyesuaikan materi yang akan kamu sampaikan dengan penonton yang hadir hari ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk juri yang sudah ikut berpartisipasi dalam virtual stand-up comedy melalui Zoom ini. Dan untuk pemateri yang keren hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Juga begitu pun dengan para penonton di rumah. Untuk penilaian tersendiri akan diumumkan melalui Gmail para peserta. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dari acara ini, mohon dimaafkan. Selamat malam dan sampai jumpa.